Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqa fasawwa faqaddara fahada. Wassalatu wassalamu ala sayyidi walidi adnan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan dan membaguskan ciptaannya dan yang telah memberi qadar dan petunjuk. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin atau penghulu anak cucu Adnan, dan semoga Allah mencurahkan salawat kepada beliau dan segenap keluarga beliau dan teriring dengan salam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu rahimahumullah, berlandaskan ayat tadi, maka judul kultum kita pada pagi ini adalah adab terhadap diri sendiri. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat tergantung kepada kesucian jiwa dan kebersihan hatinya. Jika kita rajin membersihkannya, maka kita masuk ke golongan yang selamat. Tetapi kalau kita malas membersihkannya, kita akan nanti di akhirat akan menjalani kehidupan yang sengsara. Kemudian sebagaimana Rasulullah bersabda, semua kalian akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan tersebut? Beliau menjawab, barang siapa yang menaatiku, ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara membersihkan jiwa tersebut? Yaitu dengan beramal soleh, dengan keimanan yang baik. Kemudian yang menyebabkan jadi kotor adalah kekufuran dan kemaksiatan. Jadi setiap perbuatan yang baik akan menghapuskan setiap keburukan, sehingga apa yang tersarang di dalam hati kita, artinya semakin kita banyak beramal soleh, semakin bercahaya hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ikutilah dengan kebaikan, maka ia akan menghapusi dosa. Riwayat Imam Ahmad. Agar bisa membersihkan hati, ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu tobat. Tobat adalah melepaskan diri dari dosa dan maksiat yang pernah dilakukan dan kembali kepadanya. Atau tobat adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang pernah kita lakukan dan tidak berjanji untuk tidak mengulanginya. Ada pertanyaan, apa perbedaan tobat dengan istighfar? Kalau istighfar, kita mengakui bahwasanya kita berdosa atau kita mengakui bahwa kita bersalah. Tapi kalau tobat ditambah dengan ada tekad untuk berjanji tidak mengulanginya. Disinilah perbedaannya. Kalau tobat hanya mengakui perbuatan kita salah, tapi kalau tobat ditambah dengan bertekad untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir surga di dalamnya. Surat At-Tahrim ayat 8. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala
akan menerima tobat orang yang semurni-murni bertobat dan akan membantunya sehingga mereka akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, cara membersihkan hati adalah muqarabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjaga setiap perbuatan kita yang kita lakukan. Jikalau kita bermaksiat, kita akan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun itu berada. Baik sekalipun kita berada di hutan belantara yang tidak ada manusia sekalipun, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya sehingga kita akan selalu terpantau. Inilah yang dinamakan ihsan, yaitu di mana kita merasa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jikalau engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Hadis muttafaqun alaih. Sebab ini adalah mengantarkan para salaf dan para tabi'in, para orang-orang terdahulu mencapai kemuliaan, mencapai tingkat manusia yang mulia. Sebagaimana beberapa daripada salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri berkata, engkau harus memiliki rasa muqarabah terhadap zat yang tak tersembunyi apapun darinya. Engkau harus memiliki harapan terhadap zat yang menunaikan janjinya, dan engkau harus hati-hati terhadap zat yang menjanjikan hukuman. Kemudian Abdullah bin Mubarak juga berkata kepada seorang lelaki, selalulah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan. Kemudian laki-laki itu bertanya, bagaimana muqarabah itu? Ia menjawab, selalu merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri dari amal-amal yang pernah dilakukan. Apakah amalan yang kita lakukan hari ini sudah lebih baik daripada amalan hari kemarin? Apakah target-target ibadah kita yang telah kita capai atau belum? Itu kita harus perhatikan, harus kita muhasabah. Kalau seandainya ada ibadah-ibadah yang mungkin perlu diqada, maka harus diqada. Tapi ada ibadah yang tidak perlu diqada, maka kita harus menambah dengan amalan-amalan sunnah, seperti sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, agar ibadah-ibadah yang kita rasakan merasa kekurangan selama ini akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah sunnah tersebut. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau dengan ibadah wajib saja kalau tidak sempurna, maka ibadah-ibadah sunnah itu yang menjadi penutup dari segala ibadah-ibadah wajib yang tidak terlaksana dengan baik. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Umar bin Khattab pernah berkata, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Artinya apa? Introspeksilah diri kita sebelum diintrospeksi oleh Allah nanti di padang mahsyar, di yaumil akhir, untuk penentuan kita, masa depan kita, yang nantinya itulah masa depan yang sebenar-benarnya, masa depan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mujahadah, yaitu berusaha memerangi hawa nafsu dan bersungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau contohnya kita mempunyai harta untuk dizakatkan, tetapi ada modal untuk membeli rumah baru, maka disitulah mujahadah kita. Apakah kita akan mendahulukan kewajiban kepada Allah, atau hanya mendahulukan kepentingan dunia yang hanya sementara, yang akan habis? Sebagaimana Rasulullah bersabda, ada yang akan habis, yaitu yang pertama makanan, kemudian perumahan, kemudian apa-apa yang telah kita pakai, itu akan habis. Yang hanya tinggal adalah amalan yang akan kita bawa nanti di kuburan, atau yang akan dibawa nanti kepada yaumil mahsyar sebagai bahan perhitungan bagi Allah untuk menghisab kita, di mana nanti kita apakah masuk kepada dalam surganya Allah atau masuk kepada dalam nerakanya Allah. Itu tergantung dari amalan kita di dunia
yang kita kerjakan selama ini. Tidak ada yang bisa menolong selain itu. Walaupun anak, walaupun orang tua, semua berlepas diri nantinya di pada yaumil masar. Kita akan nafsi-nafsi sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi bahan untuk memperdebat Allah, karena semua sudah final. Karena Allah sudah mencatat semua melalui malaikat-malaikatnya, dan akan nanti jadi persaksian di semua anggota tubuh kita bahwasanya kita telah melakukan amal baik ataupun amal buruk yang kita selama ini kita kerjakan dunia. Oleh sebab itu, di dunia lah kita harus bermujahadah, artinya berjihad betul-betul, bukan berjihad sebenar seperti hanya berperang melawan musuh-musuh Allah, tetapi berjihad melawan diri sendiri. Ini adalah jihad yang paling akbar, karena Rasulullah pernah mengatakan manusia yang paling kuat adalah manusia yang bisa melawan hawa nafsunya. Kemudian Allah juga mengatakan, Nabi mengatakan juga bahwa saya bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang merisap dirinya dan mempersiapkan bekal di akhirat, sementara orang yang lemah atau orang bodoh, orang yang hanya berangan-angan untuk mengharapkan ridho Allah untuk memasukkan surga, sementara mereka hanya memperturutkan jiwa mereka dengan nafsu mereka sendiri, yang mereka nantinya akan menjadi orang yang merugi seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua apa yang saya sampaikan, kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari saya dan syaitan yang mengganggu kita. Saya akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.